Kalau Ahilman dua-duanya gitu ya. Amalnya dikit, dosanya. Makanya kita hari ini masih diberikan usia, masih berkumpul di sini. Kita harus banyak nyiapin bekal kita. Ustadz, kenapa kita harus nyiapin bekal amal? Iya, karena kata Nabi, ketika seseorang meninggal akan mengikuti 3 hal. Jadi kalau manusia meninggal akan mengikuti berapa? 3 hal. Yang pertama, maluhu, hartanya. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Yang ketiga, amaluhu, amalnya. Hartanya, keluarganya, amalnya. 2 balik lagi. 1 ikut sampai liang lahat, ikut sampai ke dalam kubur. 2 balik, 1 ikut. Ahilman yang balik apa? Harta dan keluarga balik. Sehebat apapun rumah kita, sebesar apapun rumah kita, sebagus apapun kendaraan kita, rasa-rasanya Ahilman belum pernah lihat ada orang yang dikubur dengan Pajero-nya. Nggak pernah. Nggak ada orang yang dikubur dengan Fortunernya. Mobil cuma nganterin sampai depan kuburan, kemudian balik lagi. Keluarga nggak ikut sampai ke dalam, kecuali yang wafatnya bersamaan mungkin. Kalau wafatnya bersamaan ikut ke dalam. Tapi kalau wafatnya beda, enggak. Istri akan meninggalkan suami yang sudah wafat. Suami akan meninggalkan istri yang sudah wafat. Semua balik lagi. Harta balik, keluarga balik. Yang ikut apa Ustaz? Amal. Yang ikut apa? Amal. Jadi kalau Bunda ingin bertanya Ahilman, seperti apa kehidupan alam kubur kita? Gampang saja. Lihat bagaimana amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dan Bunda harus ingat ya, mati itu bukan akhir kehidupan. Mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Karena setelah kehidupan dunia ini masih ada kurang lebih 8 kehidupan yang akan kita tempuh. Bunda hafal gak? Coba Ahilman sebutin satu persatu ya. Manusia pertama hidup namanya alam ruh. Saat dia di usia 4 bulan Allah titipkan ruh kepada dirinya. Alam ruh, Allah tentukan semua hal bagi dirinya di alam ruh itu. Kemudian alam rahim, manusia disimpan di rahim ibundanya masing-masing. Kemudian dari setetes air mani, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, membentuk tubuh manusia. Kemudian dilahirkan menjadi seorang bayi, namanya alam dunia. Alam ruh, alam rahim, alam dunia selesai, manusia berjumpa dengan yang namanya kematian. Semua pasti akan wafat. Ketemu dengan yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Ketemu dengan alam kubur. Setelah kehidupan alam kubur, manusia kemudian nanti bertemu dengan hari kiamat, di mana semua akan dihancurkan. Yang hidup mati, yang mati akan kemudian dihancurkan semua sampai ketemu yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia akan dikumpulkan, yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan, kemudian manusia akan dihitung, yaumul hisab. Setelah dihitung, manusia akan bertemu dengan yaumul syafa'ah, pemberian syafaat. Siapa yang akan ditolong ketika hari itu? Setelah itu kemudian yaumul mizan, manusia akan ditimbang. Setelah yaumul mizan, kemudian manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Hari kebangkitan, hari dikumpulkan, hari dihisab, hari diberi syafaat, hari ditimbang, hari dipertanggungjawabkan. Setelah itu manusia akan ketemu dengan yaumus sirat, hari di mana kita berjalan di sebuah jembatan namanya sirat.
Setelah itu manusia akan ditentukan surga atau nerakanya. Masih panjang. Hidup kita ini pasca kematian masih panjang. Jadi dunia ini cuman apa istilahnya? Tempat singgah saja. Makanya mohon maaf ya. Sayang sekali banyak orang yang berpikir hidup enak, tapi sedikit orang yang berpikir mati dalam keadaan enak. Padahal kehidupan pasca kehidupan dunia ini masih panjang luar biasa. Dan yang bisa membuat kita mendapatkan kebaikan dari semua etapa kehidupan kita adalah amal perbuatan kita. Famay ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan berikan balasan kebaikan itu. Barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, disembunyikan, dirahasiakan, tidak ada manusia yang tahu, Allah tahu, Allah pasti membalas setiap keburukan itu. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, yang akan menjadi saksi siapa? Bukan orang lain, tapi kita. Yang bicara pun bukan mulut kita, tapi anggota tubuh kita yang saat melakukan perbuatan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari di mana mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ustaz, gimana keadaan manusia ketika hari kiamat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ada satu hari di mana semua orang berlarian, semua lari. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, sahabat lari dari sahabatnya, pasangan lari dari pasangannya. Kenapa? Hari itu semua orang sya'nu yughni, mereka sudah sibuk dengan dosa yang mereka lakukan. Panjang kehidupan kita pun, masih panjang. Maka tema kita pagi ini cocok sekali. Bicara tentang apa? Amal. Bicara tentang apa? Amal. Kenapa ini penting Ustadz? Iya, karena setiap orang akan ditentukan hisabnya, ditentukan pertanggungjawabannya, ditentukan padang mahsyarnya, ditentukan hari kiamatnya, ditentukan alam kuburnya, tergantung amalnya. Dan kita semua tentu ingin menghadirkan amal soleh, amal kebaikan kita. Apa janji Allah kepada orang yang beramal soleh? Surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 97. Ya. Pentingnya kita beramal. Surat ke-16 ayat 97.
Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au untha, dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Man amila solihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Dan di situ hayatannya luas maknanya. Berarti bukan hanya kehidupan dunia saja, tapi semua etapa kehidupan kita akan jadi baik. Kehidupan dunia kita baik, kehidupan alam kubur kita baik, kehidupan ketika hari kiamat kita baik, kehidupan saat kita dibangkitkan baik, kehidupan saat kita dikumpulkan baik, kehidupan kita saat dihisab baik, kehidupan kita saat ditimbang baik, kehidupan kita saat dipertanggungjawabkan setiap amalan baik, bahkan saat kita sirat baik, bahkan ketika akhirnya kita pun mendapatkan kebaikan surga yang kita rindukan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum, dan pasti Allah akan berikan balasan kepada mereka. Jadi bukan hanya mendapatkan kehidupan yang baik, tapi Allah berikan balasan kepada mereka. Apa? Ajrohum, balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dua. Jadi kalau kita beramal soleh bunda, dan kita beriman, maksudnya apa? Ikhlas karena Allah gitu. Kita beramal soleh ikhlas karena Allah. Karena mohon maaf, kita ibadah, kita beramal, tapi kalau kita nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Kunci diterimanya amal itu apa salah satunya? Ikhlas. Ahilman, apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa artinya at-tuhur, suci, bening, bersih. Di hati kita tidak ada berharap kepada makhluk, kita serahkan kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda ngaji karena Allah, bunda melayani suami ini karena tahu ini perintah Allah, bunda mendidik anak karena bunda tahu ini kewajiban bunda dan ini kewajiban kita kepada Allah gitu. Jadi ikhlas. Ikhlas. Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Allah berikan kehidupan yang baik dan Allah berikan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan di sini lihat kalimatnya, ada lam di depannya. Falanuhyiyannahu lam walanazziyanahum lam. Lam itu artinya lam taukid. Dalam ilmu nahwu lam taukid itu lam kepastian, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun, pasti ada balasan. Sekaligus bunda harus yakin ya, kalau setiap amal perbuatan kita tidak mendapatkan balasan di dunia, jangan khawatir, karena boleh jadi Allah siapkan balasannya nanti di akhirat. Tugas kita apa? Beramal soleh saja. Tugas kita apa? Berbuat baik saja. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi keringanan bagi kita saat sakaratul maut. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang justru akan menjadikan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Maka jangan mudah ngejudge orang. Ada orang yang kelihatannya nggak benar, jangan dijudge.
Boleh jadi dia punya amalan soleh di balik apa yang dia hadirkan selama ini. Jangan ngejudge orang. Boleh jadi di balik buruknya dia, salahnya dia, dihujatnya dia, tapi ternyata dia punya amalan yang sangat ringan yang boleh jadi menguatkan amal-amal baik dia di hadapan Allah. Punten ya, Ahilman bukan mendahului komentar gitu. Kalau kita flashback ke kejadian kemarin Vanessa Angel itu, pernah dihujat se-Indonesia, betul? Tapi di akhir hayatnya didoakan bahkan se-Indonesia. Apa di antara kebiasaannya? Wallahu alam. Tapi menurut penuturan orang terdekat ya, orang-orang yang pernah dekat, dia itu punya kebiasaan pandai berterima kasih sama orang. Sesederhana itu. Pandai berterima kasih sama orang. Ustadz kemarin syuting di Islam Itu Indah kan? Dihadirkan tamu laki-laki yang pernah dekat sama beliau. Ditanya, apa kira-kira yang kamu lihat dari dia? Ternyata beliau itu punya kebiasaan pandai berterima kasih. Dan bawaannya riang gitu ya, senyum gitu. Dan itu kan amalan sangat ringan sekali gitu. Pandai berterima kasih sama orang, nawin diri kalau orang ada yang berbuat baik sama dia, kemudian dia berterima kasih. Coba bunda, coba. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu ya dengan amal seseorang. Kita nggak pernah tahu dengan perbuatan seseorang. Boleh jadi itu yang mengantarkan kita ke surga. Jadi gimana Ustadz? Kalau kita punya pandangan seperti itu, kita akan lihat semua orang insya Allah ahli surga semua. Kita akan lihat orang insya Allah ini orang baik, insya Allah ini orang baik, ini orang baik, ya kan? Boleh jadi ada di antara kita yang punya amalan sholat 2 rakaat setiap malam, ada yang tidak pernah tertinggal duhanya, ada seorang istri yang mungkin senantiasa merawat suaminya dengan baik, ada seorang ibu yang sabar karena diuji dengan anaknya yang kurang soleh, ada seorang ibu soleh itu, bapaknya soleh, ahli masjid, dekat ke masjid, tapi dia diuji sama anaknya. Ada. Ustaz suka bilang begini, bunda, jangan nyalahin keadaan ya. Boleh jadi surga bagi bunda itu bukan karena sholatnya bunda, bukan karena puasanya bunda, bukan karena ke masjidnya bunda, tapi solehnya bunda karena Allah hadirkan anak-anak bunda yang nguji bunda, kemudian bunda sabar dengan anak-anak itu. Boleh jadi itu yang mengantarkan surga bagi bunda. Ada seorang istri yang punya suami kurang soleh, tapi kemudian dia bersabar, dia bertahan, dia melayani suaminya. Boleh jadi itulah yang akan membuat dia dibangunkan rumah di surga. Bukankah itu yang menjadikan Asiyah bersabar saat menjadi istrinya Fir'aun? Karena dia percaya kepada Allah. Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, seberat apapun aku menjadi istrinya Fir'aun, aku bersabar, aku bertahan, dan aku minta, kata Asiyah, gantikan kesabaranku saat menjadi seorang istri baitan fil jannah, dengan rumah di surga. Maka di antara ciri ya, kalau bunda ingin dikumpulkan di surga sekeluarga, apa cirinya? Jadilah keluarga yang soleh. Jadilah bagian keluarga yang soleh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man solaha min abaihim wa azwazihim wa dzurriyyatihim. Dan ada surga namanya surga Aden. Apa nama surganya? Surga Aden. Yadkhulunaha, yang akan masuk ke dalam surga itu siapa? Waman solaha, orang-orang soleh. Dari siapa? Min abaihim, dari orang tuanya. Wa azwazihim, dari pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan dari anak-anak mereka. Soleh itu bisa jadi soleh karena keluarganya soleh, atau yang kedua, dia soleh karena diuji dengan keluarganya yang kurang soleh. Kalau bunda soleh
karena punya keluarga yang soleh itu biasa. Bunda jadi istri solehah karena punya suami yang soleh itu biasa. Tapi saat bunda solehah, di saat punya suami yang kurang soleh, baru itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan ternyata bunda sayang, yang bisa menjadikan seperti apa kehidupan kita tergantung amal kita, tergantung amal perbuatan kita. Maka selama hidup jadilah orang baik ya. Selama hidup teruslah berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Boleh jadi nanti punten ya, punten. Kalau ada orang miskin yang susah hidupnya, bunda bantu. Boleh jadi doa mereka lah yang akan meringankan hisab kita nanti. Kalau ada orang yang sedang sempit, bunda lapangkan hidupnya. Boleh jadi doa mereka lah yang akan melapangkan kehidupan kita nanti. Kalau ada orang yang punya aib, tutup aibnya, jangan dibuka. Boleh jadi saat kita nutup aib orang itulah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau bunda ada kesempatan taklim, kesempatan dakwah, datanglah, hadirlah. Misalnya teman-teman pengurus kajian muslimah, capek, lelah ngurusin kajian, enggak apa-apa. Boleh jadi capeknya kita ngurusin kajian ini yang mengantarkan kita ke surga. Kalau waktu saat masih ada murabi, kita aktif, kita rame biasa, kelihatan sama Ustaz Arifin. Kalau sekarang pas udah nggak ada Ustaz Arifin, gimana, kelihatan atau tidak? Maka disitulah yang jadi ujian terberatnya. Sekaligus jadi evaluasi juga bagi kita. Mungkin selama ini kita terlalu bergantung kepada manusia. Bagi keluarga besar Azikro, ini jadi evaluasi juga. Boleh jadi selama ini kita bergantung, bersandar kepada makhluk, kepada manusia, yang kemudian Allah cabut usianya, selesai urusannya. Apa coba yang mau kita banggakan? Sebenarnya tugas bagi kita saat ini adalah melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan baik guru-guru kita, dan itu yang akan menjadi kunci kita. Maka berpikir kita kenapa harus beramal? Ya, udah banyak orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, betul. Mungkin di antara bunda ada yang sudah kehilangan orang tuanya. Saya sudah kehilangan orang tua saya sejak kecil. Ada di antara para istri yang mungkin kehilangan suaminya. Ada para suami yang kehilangan istrinya. Ada orang tua yang kehilangan anaknya. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Kita sama orang yang meninggalkan kita hanya beda take off-nya saja. Hanya beda waktu terbangnya saja. Orang yang meninggalkan kita lebih duluan meninggalkan kita. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu lagi. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau tujuannya sama, landingnya sama, ketemu lagi apa enggak? Ketemu. Ustadz ditinggal ayah ketika kelas 2 SMP, ditinggal ibu ketika SMA. Sedih pasti. Tapi Ustadz percaya, saya dengan orang tua saya hanya beda take off-nya saja. Orang tua saya duluan, tapi insya Allah saya bisa ketemu lagi. Gimana caranya? Inilah yang menjadi alasan saya kenapa harus jadi anak yang soleh. Kenapa saya berdakwah? Kenapa saya jadi da'i? Kenapa saya terus berbuat baik? Karena saya pengen, kalaupun nanti saya kembali kepada Allah, saya pengen natap orang tua saya. Saya pengen rangkul orang tua saya. Saya pengen genggam ayah saya, genggam ibu saya, masuk ke dalam surga. Karena di antara doa yang akan sampai, doanya anak soleh yang mendoakan. Jadi sekarang gimana Ustadz? Seorang anak yang ditinggal orang tuanya, jadilah anak yang soleh. Seorang istri yang ditinggal suaminya, jadilah istri soleha. Orang tua yang ditinggal anaknya, jadilah ibu yang baik, ayah yang baik. Karena itulah yang kemudian nanti menguatkan kita. Ustadz tapi merasa kehilangan, manusia biasa, wajar. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Cara mencintai
orang yang pergi meninggalkan kita bukan menangisinya, tapi kita menyiapkan kiriman-kiriman kebaikan kepadanya. Saya ulangi, cara mencintai orang yang sudah pergi meninggalkan kita bukan menangisinya, tapi kita menyiapkan dan mengirimkan bekal-bekal kebaikan bagi dirinya. Doakan. Oh, insya Allah. Orang tua yang sudah wafat itu menanti doa-doa anak-anaknya. Suami yang sudah wafat menanti doa istrinya. Selanjutnya, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau almarhum, almarhumah dulu punya kebiasaan baik, lanjutkan kebiasaan baik. Kemudian silaturahmi dengan kerabatnya. Kemudian Ustadz, berwakaf atau bersedekah jariah untuk yang sudah wafat. Bunda, orang tua yang sudah wafat itu sangat senang kalau ada anaknya bersedekah niatnya untuk orang tua kita. Senang banget. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Satu kali Sa'ad itu ibunya telah wafat. Kemudian bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Bagaimana caranya aku berbuat baik kepada ibuku?" Kata Nabi, "Bersedekahlah atas nama ibumu." Kemudian kata Sa'ad, "Sedekah apa?" Kata Nabi, "Sedekah air." Maksudnya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, "Bangunkan sumur atas nama ibumu, maka selama sumur itu mengalirkan air, pahalanya sampai untuk ibumu." Sedekah. Ayo, insya Allah kita semua akan kembali kepada Allah. Pasti atau tidak? Yakin? Setuju? Semua. Udah siap apa belum? Hah? Nggak akan ditanya begitu sama Ijrail. Malaikat Ijrail disebutkan dalam keterangan mengunjungi manusia minimal sehari 70 kali. Jadi setiap hari berapa kali? Menziarahi kita yang masih hidup 70 kali. Kalau kita bagi dalam 24 jam, berarti kurang lebih setiap 21 menit Ijrail itu mengunjungi kita. Ustaz, jadi sieun kieu kumaha teh? Orang beriman tidak takut mati, tidak gelisah dengan mati, tidak cari mati, tapi nyiapin apa? Bekal kematian. Dengan cara apa? Amal. Nah, pagi ini kita bahas amalan ringan yang tidak banyak waktu kita korbankan tapi pahalanya besar. Amalan ringannya ada 40. Kita bahas hari ini 5 atau 6 dulu dah. Kali 8 pertemuan tuh. Jadi 8 kali pertemuan. Kalau sekali 5, kalau sekali pertemuan 8 berarti 5 kali pertemuan. Amalan ringan yang tidak membutuhkan waktu yang banyak tetapi pahalanya besar. 1. Berzikir. Ustaz langsung spesifik ya. Zikirnya apa spesifik? 1, amalannya adalah berzikir. Ada zikir ya, yang ringan di lisan tapi memberatkan pahala dari Allah dan dicintai Allah. Jadi pahalanya memberatkan timbangan pahala dan dicintai Allah. Bunda pengen gak dicintai Allah? Pengen atau enggak? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie ayam. Biar gak serius bener ya. Ringan di lisan, berat dalam timbangan pahala dan dicintai Allah. Dicintai manusia aja mau, apalagi dicintai Allah. Apa kalimat zikirnya? 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Ahilman sekali, bunda sekali. Subhanallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada semenit enggak? Ada semenit enggak? Cuman 3 detik. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Perbanyak. Ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai Allah. Ya. Dan tentu kalau bicara keutamaan zikir, oh masya Allah. Di antaranya apa? Hati jadi tenang. Ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu menjadi tenang. Zikir itu ada yang sir di hati, ada yang zahir di lisan, ada yang di pikiran. Semuanya sama, nggak usah berdebat. Ustadz, harusnya zikir mah sembunyi-sembunyi. Nggak usah. Ustadz, zikir mah terang-terangan. Dua-duanya benar. Yang salah yang nggak zikir. Ya. Ada zikir hati, zikir lisan. Zikir hati menghidupkan hati, zikir lisan menghidupkan lisan. Dan itu yang bisa menguatkan kita. Ustadz, boleh nggak zikirnya dirahasiakan di hati? Mangga. Tapi biasanya sesuatu yang tak disebutkan agak susah untuk kita pikirkan. Bunda kalau baca buku, enaknya dibaca lafal atau kemudian dibaca di hati? Dibaca lafal, bisa lebih nempel. Itulah zikir. Kalau Ahilman ngerasa lebih enak zikirnya zahir, ya, izhar, dijelaskan, disebutkan, diterangkan. Dua-duanya boleh. Yang jelas zikrullah itu adalah amalan yang ringan tapi berpahala besar. Nggak harus lihat tempat, nggak harus lihat waktu, dimanapun zikir bisa. Nggak pandang usia, nggak pandang siapapun, zikir bisa. Dan ada zikir yang ringan tapi berpahala besar, dicintai Allah, memberatkan timbangan Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kedua, amalan ringan berpahala besar. Mendengarkan, koma, menjawab, koma, jangan ditulis koma, jangan ya. Mendengarkan koma, cenah ulah kieu we saeutik tah koma sakitu. Ya. Mendengarkan, koma, menjawab, koma, dan membaca doa setelah azan. Ini rangkaiannya ya. Menjawab, mendengarkan, menjawab, dan membaca doa setelah azan. Apa pahalanya Ahilman? Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Ahilman dulu waktu pesantren tinggalnya di asrama masjid, tukang azan. Jadi kalau menjawab, kalau mendengar aja pahalanya besar, gimana pahala muazin? Gimana pahala tukang azan? Dan gimana kalau punya rumah depan masjid yang kedengaran azan? Allah. Tapi dengerin, ini mah kadang-kadang azan berkumana ngobrol weh. Dangukeun. Makanya bunda kalau punya rezeki cari rumah di Az-Zikro. Di Az-Zikro ini setiap saat dilantunkan bacaan-bacaan zikir. Mudah-mudahan dah Ustaz doakan punya rumah di Az-Zikro dah. Amin. Ya mudah-mudahan ya, walaupun bukan jalan tawadu, jalan ikhlas nggak masalah. Jalan sabar juga nggak masalah. Betul nggak? Nggak apa-apa, kan ikhlas itu tingkatan paling tinggi. Jadi sebenarnya orang yang punya rumah di jalan ikhlas itu paling tinggi derajatnya.
paling ikhlas. Yang kedua sabar, sabar juga pahalanya besar. Ayo bunda, dengerin, jawabin, dan baca doa. Tahu kan doa setelah azan? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammad silata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladhi innaka la tukhliful. Saat membaca itu maka seseorang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sok apalkan ya, dengerin, jawab. Ringan nggak? Ringan nggak? Ringan. Nggak membutuhkan effort yang besar, usaha yang besar, tapi ringan. Yang ketiga, pahala ringan berpahala besar. Membaca basmalah sebelum beraktivitas. Ih, ringan nggak bunda? Baca bismillah sebelum beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini khusus ya, khusus membaca doa pas keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Oke, sebelum ke sana baca bismillah. Apa pahalanya ahilman? Membuat amalan diterima atau diberkahi. Jadi kalau bunda beraktivitas diawali dengan bismillah, maka berpotensi mendapatkan apa? Keberkahan. Dan amal itu diterima. Berarti sebaliknya, setiap amal yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka ditolak dan tidak mendapatkan keberkahan. Jadi mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau baca bismillah, semua bismillah, dimulai dengan bismillah agar menjadi amal yang diterima dan mengundang keberkahan. Nah, adapun yang membaca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh ya? Boleh tambah aliyyil azim, boleh sampai illa billah saja. Boleh, enggak usah debat. Tambahin aliyyil azim. Sampai billah we, ulah debat lieur ya. Ngeuse dua-duanya sarua, dua-duanya sama. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca doa yang tadi itu yang keluar dari rumahnya, maka Allah akan berikan kepada dia 3 hal. 1, diberi petunjuk. 2, diberikan kecukupan. 3, diberikan keselamatan perlindungan. Insyaallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hendak pergi ke sebuah tempat dan dia membaca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan berikan 1 petunjuk, 2 kecukupan, 3 keselamatan. Sampai ya disebutkan di sana ada setan yang mau mengganggu dia. Jadi ketika saat orang keluar rumah itu setan mau ganggu dia tuh. Tapi saat orang itu membaca doa yang tadi, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi? Maksudnya apa? Setan gak mau gangguin orang yang baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi setan pas mau ganggu tuh, aduh ini mah orangnya udah baca bismillahi tawakkaltu, gak bisa kita ganggu. Allahu akbar. Makanya bunda kalau datang ke pasar baca doa ini nih, bisa loba setan.
Meli sesuatu anu tidak ada di list kita. Kan kurang masuk gitunya, bener tuh. Di imah kabayang teh meli naon gitunya. Pas kamul jadi meli segala macam. Makanya Bunda, ini tips ya. Tips belanja. Jangan membeli apa yang dilihat, tapi membeli apa yang dicatat. Catat status di Facebook tuh ya. Jangan membeli apa yang dilihat, tapi beli yang dicatat. Maksudnya kumaha? Di imah nyatet heula kita mau beli apa. Karena kalau sudah ke pasar, oh beda cerita. Lupa. Itu pengaruh siapa? Setan. Ujungnya kumaha? Bunda sampai rumah jadi kaget. Nah jadi beli iya. Pernah gak kayak gitu? Pernah gak? Kok jadi beli nuki? Perasaan tadi masa temeli nuki ya? Teka bayang beli nuki ya? Betul? Karena saat di pasar digoda oleh siapa? Setan. Makanya nanti ada doa ya. Doa masuk pasar. Nanti amalan ke 28 lah. Doa masuk pasar. Biar kita nggak kegoda sama setan. Atuh hati-hati Bunda. Makanya ini ada rumus belanja yang keduanya. Catat. Kan Ahilman memang ahli ekonomi keuangannya sekaligus ya mah. Walaupun Bunda bukan mahasiswa ekonominya, aku Ahilman dikasih lah bonus ini mah. Ada rumus belanja. Butuh mahal beli. Butuh mahal beli. Tidak butuh murah jangan dibeli. Jangan tertipu dengan setan bernama diskon. Ulangi. Butuh mahal beli. Tidak butuh murah jangan dibeli. Yang terakhir, butuh murah beli banyak. Butuh murah beli banyak. Yang terakhir, tidak butuh mahal tinggalkan. Jelas? Ulangi. Ini rumus belanja. Tempelkan dina mobil. Nya, tempelkan dina mana? Mobil. Ulangi. Butuh mahal jangan dibeli. Ngus direkam deh nya. Butuh mahal beli. Tidak butuh murah jangan dibeli. Terus butuh murah beli banyak. Terus tidak butuh mahal tinggalkan. Catat itu. Rumus ya. Matakna kumaha? Lamun Bunda keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa pahalanya? Diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, diberikan keselamatan dan dihindarkan dari godaan syaitan. Jelas? Oke. Amalan keberapa? 4. Amalan keempat ringan tapi berpahala besar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ringan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ringan tapi berpahala besar. Oh yes. Suganti udah habis waktunya ini. Bunda mau lama mau sebentar ceramahnya ini.
Nggak bosen? Nggak capek? Yang capek siapa? Boleh saya minum dulu apa enggak ini teh? Kajian sama Ahilman suka nggak kerasa ya? Kerasa teh asa sebentar padahal mah lilanya. Kebalik gitu. Lila padahal sebentar. Baik, Masya Allah. Bunda, jangan lupa ya catat materinya ya. Nanti ada hadiah madu azikro ya. Oke. Yang keempat, apa amalannya? Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja. Berapa kali? 1 kali. Maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam keterangan lain, Allah akan berikan balasan kepadanya 10 rahmat kebaikan. Kemudian Allah ampuni 10 keburukan. Kemudian Allah angkat derajat 10 kemuliaan. Jadi bunda maca solawat sekali, ku Allah akan diberikan balasan 10 rahmat kebaikan, diampuni 10 keburukan, diangkat 10 kemuliaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ringan nggak? Makanya perbanyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh solawatnya pakai nada, misalnya solawat apa ya? Tibil kulub. Ahilman sering baca solawat tibil kulub. Hafal gak? Allahumma ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril alihi wasobi. 1 kali saja dapat 10 kebaikan. Gimana kalau berkali-kali? Ya. Salatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Ayo perbanyak solawat. Dan di antara ciri kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perbanyak apa? Solawat. Ada orang yang disebut pelit. Ahilman, siapakah orang yang pelit itu? Bukan orang yang punya duit kagak mau ngasih sama orang doang, kagak. Bukan hanya itu. Tapi orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir gitu. Naon eta teh? Medit, pelit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut. Siapa Ustaz? Dia yang punya lisan tapi lisannya tidak pernah basah untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Sebutkan nama Nabi Muhammad, perbanyak solawat kalau mencintai Nabi. Yang kedua, kalau cinta sama Nabi harus tahu sejarah hidupnya Nabi. Betul apa betul? Jangan sampai kita lebih hafal kisah Mas Al dan Andin daripada kisah Khadijah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok siang, ieu mun di sinetron mun hafal. Ayeuna babna naon? Ustaz kok tahu? Ustaz gitu loh. Ustaz kan nonton cenah. Henteu ieu mah. Ustaz paling lihat dina YouTube lah. Naon sih nu kerame teh? Oh iya nu kerame teh cenah, Masya Allah. Kudu apal.
minimal nasabna kudu apa? Apa tuh? Abdullah nama coba. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh duka, sinilah sisa sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh untuk melihat kemampuan Ustadz bagi dua, kanan sama kiri ya. Iya memenipa baliut nyanyi teh. Abdul Muthalib paman kakeknya. Kumaha ieu teh ya Allah ibu-ibu. Perasaan menang naon? Berken Maulid Nabi menang naon? Menang baso meureun dihareup ieu mah. Ngaji teh. Abdul Muthalib paman kakeknya. Ya Allah, Khadijah putri istri. Kumasih ya Allah meni asa pabaliut ya Allah. Sok greget ieu mah. Sok kesana kemari membawa alamat apa we? Lagu nu kitaranya nanti terdengar. Mana nu paling kenceng eta nu paling bener. Abdullah nama Aminah riwu berarti di sebelah kiri tadi teh Ustadnya geus apal da wajah-wajah nu kieu nu lieur teh tadi teh Ustad ngintip ieu mah asa kompak kitunya nu ieu coba Ustad tes bacaan Quran cobanya coba. Dah biasanya sebelah kanan mah ada lumayan ya. Ibu lanjutkan bacaan saya nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal. Lanjut. Fasolli. Ibu lanjut ya. Sebelah kiri coba tes we ieu mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni. Tuh, teu apal mah masalah nate. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Lanjut. Tuh udah ngahulang. Lihat ya, lihat sebelah kanan. Bu lanjutkan. Tabbat yada. Hebat. Yang sebelah kanan mah luar biasa. Shh. Ibu cobaan ayeuna pengurus azikro. Coba pengurus azikro. Geus terpercaya. Geus kikieuan kabeh moal bisa sih. Sebelah kiri puntennya. Memang dari awal udah curiga memang sebelah kiri geus teu parugu banget na teh geus kikieuan we. Mata ku ahilman teh dicoba we sebelah kiri. Sok ye. Kudu apal sejarah hidupnya baginda Nabi. Minimal nasabna. Sok. Mana madu teh punten hiji madu ku ahilman mau dites. Istri Nabi teh aya 12 atanapi 13. Sebutkan ulang saja nama istri Nabi menang madu. Ayo ke depan sok. Ayah sini bunda sayang, sini 7 aja 7 sini
Kepayun kadia. Sini. Samping Ahilman. Ibu dengerin. 7 saja sebutkan nama istri-istri baginda Nabi. 1, Siti Badriah. Siti Badriah pakai iya tuh. Siti Khadijah. Siti Khadijah.